Kini kita ke informasi berikutnya pemirsa. Kementerian Pertahanan Rusia merilis video rekaman drone dalam serangan di desa Ukraina Timur. Kementerian Pertahanan Rusia lewat rekaman drone menunjukkan ledakan besar dalam serangan ke Ukraina. Setelah pasukan Rusia telah menguasai desa Vysonevoy di wilayah Dnipropetrovsk. Dalam rekaman tersebut juga memperlihatkan tentara melambaikan bendera Rusia. Selama pertempuran, pasukan Rusia menyerang lebih dari 280 bangunan dan menguasai area berbenteng seluas lebih dari 10 km persegi. Kini wilayah Dnipropetrovsk telah berada di wilayah kendali pasukan Rusia. Langkah tersebut menandai perluasan signifikan dari operasi militer Rusia yang telah berhasil menembus garis pertahanan Ukraina di wilayah yang sebelumnya relatif stabil. Namun, pihak Ukraina belum ada komentar terkait serangan yang diklaim pertahanan Rusia tersebut. Kapal kemanusiaan Uni Emirat Arab tiba di pelabuhan Al-Arish, Mesir. Kapal tersebut membawa 7.000 ton bantuan kemanusiaan untuk masyarakat Gaza. Kapal bantuan kemanusiaan Uni Emirat Arab yang ke-10 tiba di pelabuhan Al-Arish, Mesir pada hari Kamis. Kapal tersebut membawa 7.000 ton bantuan kemanusiaan yang terdiri atas bahan pangan, perlengkapan tempat tinggal, dan tangki air. Bantuan dalam misi ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat Gaza yang semakin mendesak. Kapal kemanusiaan yang dikirim WA merupakan dari bagian operasi Chivalrous Knight 3 yang memberikan bantuan kemanusiaan ke jalur Gaza. اليوم نحن متواجدين في سفينة الإمارات التي تحمل أكثر عن 7,000 طن من المواد الغذائية ومواد الإيواء والخيام بالإضافة إلى Pengiriman ini menjadi salah satu upaya berkelanjutan WA untuk menyalurkan dukungan nyata bagi rakyat Palestina yang tengah menghadapi krisis kemanusiaan berkepanjangan akibat konflik di wilayah tersebut. Pemirsa, Hamas menuding Israel berupaya melakukan sabotase terhadap rencana perdamaian untuk mengakhiri perang Gaza. Hal tersebut menyusul rentetan serangan yang menewaskan lebih dari 100 orang saat gencatan senjata berlangsung. Kelompok Hamas menyatakan Israel bertanggung jawab penuh atas eskalasi berbahaya yang terjadi di jalur Gaza, menyusul rentetan pengeboman yang menewaskan lebih dari 100 orang warga Palestina saat gencatan senjata berlangsung. Hamas menuduh Israel melakukan sabotase terhadap rencana perdamaian yang digagas oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mengakhiri perang di Gaza. Hamas menekankan bahwa mereka tidak akan membiarkan Israel memaksakan realitas baru di jalur Gaza yang tengah dihujani serangan. Hamas pun tegaskan kembali komitmen penuh terhadap kesepakatan gencatan senjata dan meminta para mediator serta para penjamin kesepakatan itu untuk memikul tanggung jawab mereka dan memberi tekanan segera kepada Israel agar menghentikan genosida terhadap warga Palestina. Serangan terbaru yang dilancarkan oleh Israel sedikitnya mengakibatkan 104 warga Palestina tewas, ratusan lain terluka dan puluhan bangunan hancur. Pemirsa, guru madrasah swasta yang tergabung dalam Persatuan Guru Seluruh Indonesia berunjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta. Dalam aksinya mereka menuntut diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Ribuan guru madrasah yang tergabung dalam Persatuan Guru Seluruh Indonesia menggelar unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jalan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat. Tinggal satu langkah lagi. Dengan membawa berbagai atribut dan spanduk, massa berorasi meminta Presiden Prabowo untuk mensejahterakan guru madrasah. Dalam tuntutannya, guru menyatakan sudah puluhan tahun bekerja sebagai guru madrasah, namun belum menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Hampir 1 juta lebih guru madrasah di seluruh Indonesia masih berstatus kerja kontrak. Aksi yang dijaga ketat aparat kepolisian Polres Jakarta Pusat ini akhirnya membubarkan diri setelah beberapa perwakilan mereka diterima oleh staf kepresidenan.
Dan satu tuntutan utama hari ini ingin ketemu dengan Pak Presiden, tetapi beliau tidak hadir. Tuntutannya cuma satu, kita ingin guru-guru madrasah swasta yang sudah mengabdi puluhan tahun di negeri ini itu bisa diangkat di P3-kan. Jadi ketika sekolah-sekolah swasta di Indonesia, negeri di P3-kan yang honorer, maka guru madrasah swasta mestinya juga punya hak yang sama dan bisa diangkat melalui afirmasi P3K. Aksi ribuan guru ini membuat Jalan Medan Merdeka Selatan, baik dari arah Stasiun Gambir menuju Jalan MH Tamrin maupun sebaliknya, mengalami kemacetan. Dari Jakarta, Muhammad Revi Sandi, iNews melaporkan. Pemirsa, guru madrasah se-Kabupaten Bogor juga berunjuk rasa tuntut pengakuan dan kesetaraan dengan guru negeri. Para guru mengaku hanya digaji 500 hingga 700 ribu rupiah per bulan. Masa guru madrasah se-Kabupaten Bogor, Jawa Barat ikut berunjuk rasa ke kawasan Monumen Nasional Jakarta Pusat. Mereka berangkat dari berbagai titik di Kabupaten Bogor, mulai dari Kecamatan Ciampea, Dramaga, Ciawi, dan Cibinong pada Kamis pagi. Para guru madrasah di Kabupaten Bogor mengaku hanya digaji 500 hingga 700 ribu rupiah per bulan. Mereka menuntut pemerintah memberikan keadilan dan peningkatan kesejahteraan bagi guru madrasah swasta. Tuntutannya adanya kesamaan antara guru-guru yang ada di negeri dan ada di yang swasta. Karena apa? Karena sama-sama mereka itu mencerdaskan anak bangsa. Seandainya tuntutan itu tidak diterima atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah di pusat, tidak akan terus kita melakukan bahwa aksi selanjutnya terus-menerus. Unjuk rasa ini bentuk desakan kepada pemerintah agar memberikan pengakuan dan kesempatan bagi guru madrasah swasta untuk diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K atau aparatur sipil negara. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, Wakil Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia, Juri Ardiantoro, menerima audiensi perwakilan sejumlah asosiasi guru madrasah di kantor Kementerian Sekretariat Negara Jakarta Pusat. Salah satu keluhan yang disampaikan perwakilan guru terkait nasib yang kerap dapat diskriminasi dibanding guru sekolah umum. Pak Presiden tentang pendidikan itu sudah nyata dan jelas bahwa tidak boleh ada anak Indonesia yang tidak sekolah, baik sekolah umum maupun sekolah madrasah, sekolah agama. Kemudian yang kedua, tidak boleh ada fasilitas atau pelayanan pendidikan yang tidak maksimal. Oleh karena itu, selama menjadi Pak Presiden, Pak Prabowo punya komitmen untuk memperbaiki seluruh fasilitas pendidikan, kemudian juga pelayanan pendidikan supaya pendidikan Indonesia semakin bermutu, semakin berkualitas. Kemudian yang ketiga, Pak Presiden juga banyak sekali kan menginisiasi berbagai program penting dalam bidang pendidikan. Ada sekolah rakyat, sekolah Garuda, renovasi sekolah, dan yang lain-lain. Nah, satu hal ini tadi disampaikan oleh para guru madrasah, bagaimana nasib guru madrasah ini yang mereka merasa ada perlakuan yang belum diterima secara baik dibandingkan guru-guru sekolah umum. Ya. Yang pada intinya adalah satu, kami akan segera menyampaikan aspirasi ini kepada Pak Presiden. Nanti kita tunggu bagaimana proses ini berjalan dan respon Bapak Presiden. Tentu kami tidak bisa langsung untuk menjawab ya keputusan ini karena ini harus juga melibatkan banyak pihak untuk bagaimana membahas dan mendiskusikan aspirasi ini. Tapi intinya adalah kami menerima dengan baik aspirasi ini dan akan kami sampaikan kepada Bapak Presiden. Jadi nanti kita tunggu responnya. Tapi teman-teman ini sebetulnya juga sudah panjang perjalanannya untuk sampai ada organisasinya, sampai sebelum ke sini juga ke balik ke DPR, jadi ke Kementerian Agama juga sudah berkali-kali. Jadi ya mereka sudah bekerja berjuang untuk memperjuangkan ini, tapi tentu
sebagai pemerintah kita akan melihat.